Coba saya bertanya kepada kamu, apa hal yang paling ditakuti oleh banyak orang? Sebagian orang akan menjawab kemiskinan, sebagian orang akan menjawab kegagalan, sebagian lagi akan menjawab kematian. Tetapi, jika kita melihat lebih dalam, ada satu ketakutan yang diam-diam menghantui banyak orang, yaitu ketakutan untuk sendirian. Manusia rela melakukan banyak hal agar tidak merasa sendiri. Mereka rela mengikuti keramaian meskipun tidak nyaman. Mereka rela berpura-pura menjadi orang lain agar diterima. Mereka rela mengorbankan prinsipnya sendiri hanya untuk mendapatkan tempat di sebuah kelompok. Karena bagi banyak orang, ditolak terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan dirinya sendiri. Dan mungkin, kamu yang sedang mendengarkan video ini pernah merasakan hal yang sama. Kamu pernah mencoba menyesuaikan diri, kamu pernah mencoba menjadi bagian dari kelompok tertentu. Kamu pernah mencoba diterima. Tetapi entah mengapa, selalu ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Selalu ada perasaan bahwa kamu berbeda. Selalu ada perasaan bahwa kamu tidak benar-benar menjadi bagian dari mereka. Lalu perlahan-lahan, kamu mulai terbiasa sendiri. Awalnya terasa menyakitkan, kemudian terasa sepi, lalu terasa biasa, dan akhirnya menjadi bagian dari hidupmu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kesendirian itu kelemahan? Atau justru sebuah kekuatan yang belum dipahami banyak orang? Mari kita pelajari bersama. Karena menurut saya, banyak orang salah memahami kesendirian. Mereka mengira orang yang sering sendiri adalah orang yang kalah dalam kehidupan sosial. Padahal belum tentu. Ada perbedaan besar antara orang yang sendirian karena tidak punya pilihan dan orang yang mampu hidup sendirian karena sudah menemukan kekuatan dalam dirinya. Coba perhatikan seekor anak burung. Tidak akan pernah belajar terbang jika terus berada di dalam sangkar. Ia harus keluar, ia harus menghadapi angin, ia harus menghadapi risiko jatuh, ia harus menghadapi ketakutannya sendiri. Barulah sayapnya menjadi kuat. Begitu juga dengan manusia. Terkadang, hidup memisahkan kita dari keramaian bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk melatih kita. Masalahnya adalah, saat berada dalam proses itu, kebanyakan orang tidak menyadarinya. Mereka hanya fokus pada rasa sakitnya, hanya fokus pada kesepiannya, hanya fokus pada penolakannya. Padahal, di balik semua itu, ada pelajaran yang sedang dibangun. Sekarang saya ingin kamu berpikir, mengapa seorang bisa dikucilkan? Ada banyak alasan, bukan? Kadang karena ia berbeda, kadang karena ia terlalu pendiam, kadang karena ia tidak suka mengikuti arus, kadang karena cara berpikirnya tidak sama dengan kebanyakan orang, kadang bahkan tanpa alasan yang jelas. Dan ironisnya, orang-orang yang berbeda seringkali menjadi target pertama untuk disingkirkan. Bukan karena mereka salah, tapi karena mereka tidak sama. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar hampir selalu dimulai oleh orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang berani berpikir berbeda, orang yang berani berjalan berbeda, orang yang berani hidup berbeda. Namun, sebelum dunia menghargai mereka, dunia biasa menertawakan mereka terlebih dahulu. Inilah yang perlu kamu ketahui dan pahami. Keramaian tidak selalu berarti kebenaran, dan kesendirian tidak selalu berarti kesalahan. Kadang-kadang, justru orang yang berdiri sendiri sedang melihat sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh kerumunan. Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Apakah yang sebenarnya terjadi kepada seorang yang terbiasa sendiri? Hal pertama yang terbentuk adalah kemandirian. Orang yang selalu ditemani akan terbiasa bergantung. Tetapi, orang yang terbiasa sendiri akan belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Saat tidak ada yang membantu, ia mencari solusi. Saat tidak ada yang menghibur, ia belajar menguatkan dirinya sendiri. Saat tidak ada yang percaya, ia belajar mempercayai dirinya sendiri. Inilah pelajaran yang tidak bisa kita beli dan tidak bisa diajarkan hanya melalui teori. Pelajaran ini hanya dipelajari melalui pengalaman. Karena itu, banyak orang kuat lahir dari masa-masa yang sepi. Mereka tidak lahir dari kehidupan yang selalu nyaman. Mereka lahir dari perjuangan yang panjang. Mereka lahir dari penolakan. Mereka lahir dari kesendirian. Mereka lahir dari keadaan yang memaksa mereka untuk tumbuh. Hal kedua yang terbentuk adalah ketahanan mental. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang yang terlalu dimanjakan biasanya lebih mudah hancur saat menghadapi masalah? Sedangkan orang yang sudah terbiasa menghadapi kesulitan justru lebih tenang. Mengapa? Karena mental manusia bekerja seperti otot. Jika tidak pernah digunakan, ia lemah. Jika terus dilatih, ia menjadi kuat. Kesendirian seringkali menjadi tempat latihan mental yang paling berat. Karena di sana tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada dukungan. Yang ada itu hanya dirimu dan pikiranmu sendiri. Dan percayalah,
Tidak semua orang mampu menghadapi dirinya sendiri. Banyak orang takut berada dalam kesunyian karena mereka tidak nyaman dengan pikirannya sendiri. Mereka membutuhkan keramaian untuk mengalihkan perhatian. Mereka membutuhkan hiburan agar tidak perlu berpikir. Mereka membutuhkan orang lain agar tidak perlu menghadapi dirinya sendiri. Tetapi, mereka membutuhkan orang lain agar tidak perlu menghadapi dirinya sendiri. Tetapi, orang yang mampu bertahan dalam kesendirian memiliki sesuatu yang langka. Ia mengenal dirinya, ia memahami dirinya, ia berdamai dengan dirinya. Dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Hal ketiga yang terbentuk adalah kebebasan. Coba pikirkan, jika kebahagiaanmu tergantung pada orang lain, maka hidupmu berada di tangan orang lain. Jika semangatmu bergantung pada orang lain, maka hidupmu berada di tangan orang lain. Jika rasa berhargamu bergantung pada orang lain, maka hidupmu berada di tangan orang lain. Tetapi, ketika kamu mampu berdiri sendiri di atas kakimu sendiri, kamu menjadi bebas. Karena kamu tidak lagi hidup untuk mendapatkan pengakuan. Kamu tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang. Kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu kepada mereka yang kamu ragukan. Kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu kepada mereka yang meragukanmu. Kamu hidup untuk bertumbuh dan untuk dirimu. Kamu hidup untuk menjadi lebih baik daripada dirimu yang kemarin. Dan disitulah kebebasan yang sesungguhnya. Sekarang saya ingin berbicara kepada kamu yang sering dianggap aneh. Dengarkan baik-baik. Jangan pernah menganggap dirimu rendah hanya karena berbeda. Jangan pernah menganggap dirimu gagal hanya karena tidak memiliki banyak teman. Jangan pernah mengukur nilai dirimu dari seberapa banyak orang yang menyukaimu. Karena popularitas bukanlah ukuran kualitas manusia. Keramaian bukan ukuran kebijaksanaan. Dan banyaknya teman bukan ukuran kekuatan. Dunia seringkali salah menilai. Mereka melihat hasil tanpa melihat proses. Mereka melihat kemenangan tanpa melihat perjuangan. Mereka melihat kesuksesan tanpa melihat kesendirian yang harus dilalui seseorang. Mereka tidak tahu berapa malam yang kamu bisa habiskan sendirian. Mereka tidak tahu berapa banyak luka yang kamu sembunyikan. Mereka tidak tahu berapa banyak pertarungan yang kamu hadapi dalam diam. Tetapi semua itu membentuk dirimu. Semua itu menguatkan dirimu. Semua itu menjadikanmu pribadi yang lebih tangguh. Karena sesungguhnya bukan badai yang menghancurkan pohon, melainkan lemahnya akar. Dan kesendirian adalah salah satu hal yang memperkuat akar kehidupan seseorang. Maka jika hari ini kamu sedang berjalan sendiri, jangan terburu-buru menganggap dirimu kalah. Mungkin hidupmu sedang mengajarkanmu sesuatu yang tidak diajarkan kepada kebanyakan orang. Mungkin hidupmu sedang membentuk mental yang lebih kuat. Mungkin hidupmu sedang membangun pondasi yang lebih kokoh. Karena pada akhirnya, orang yang mampu bertahan sendirian bukan berarti tidak membutuhkan orang lain. Ia hanya tidak bergantung kepada mereka. Ia hanya mampu berdiri dengan kakinya sendiri. Ia mampu melangkah dengan kekuatannya sendiri. Ia mampu bangkit dengan usahanya sendiri. Dan ketika hari itu tiba, saat dunia menghargainya, mereka akan melihat seseorang yang kuat. Tetapi mereka tidak akan tahu bahwa kekuatan itu lahir dari banyaknya malam yang sunyi, dari banyaknya luka yang tersembunyi, dari banyaknya perjuangan yang tidak pernah dilihat siapapun. Dan itulah mengapa kesendirian bukanlah musuh. Kesendirian adalah guru yang keras, guru yang tidak banyak bicara, guru yang tidak memberi kenyamanan, tetapi guru yang mampu mengubah seseorang menjadi jauh lebih kuat daripada dirinya sebelumnya. Subscribe sebelumnya. Tetapi ada satu pelajaran lagi yang jarang dibicarakan oleh orang-orang, yaitu kenyataan bahwa tidak semua orang akan menemanimu sampai akhir. Coba lihat kehidupan. Saat kamu memiliki sesuatu, banyak orang datang. Saat kamu berada di atas, banyak orang mendekat. Saat kamu tersenyum, banyak orang ikut tertawa. Tetapi ketika hidupmu mulai sulit, ketika masalah datang bertubi-tubi, ketika kamu gagal, ketika kamu kehilangan arah, saat itulah kamu mulai mengetahui siapa yang benar-benar peduli. Dan seringkali jawabannya tidak sebanyak yang kamu kira. Inilah salah satu kenyataan paling pahit dalam kehidupan. Banyak orang menyukaimu karena keadaanmu, tetapi sedikit yang bertahan karena dirimu. Jika suatu hari nanti kamu kehilangan banyak orang dalam kehidupanmu, jangan langsung menganggap hidupmu sedang dihancurkan. Mungkin hari ini sedang menunjukkan siapa yang benar-benar nyata. Mungkin hidup sedang mengajarkan bahwa tidak semua yang pergi adalah kerugian. Terkadang kehilangan justru membuka ruang untuk pertumbuhan. Saya tahu kalimat ini terdengar mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dijalani. Karena manusia memiliki hati. Saat dikucilkan kita terluka, saat diremehkan kita terluka, saat tidak dianggap kita terluka, saat dikhianati kita terluka. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan setelah terluka? Apakah kamu akan menyerah? Ataukah kamu akan menjadikan luka itu sebagai pelajaran? Karena ada dua jenis manusia di dunia ini. Manusia pertama menggunakan rasa sakit sebagai alasan untuk berhenti.
Sedangkan manusia kedua menggunakan rasa sakit sebagai alasan untuk bertumbuh. Orang-orang kuat biasanya berasal dari kelompok kedua. Mereka tidak menikmati penderitaan. Mereka tidak menyukai kesulitan, tetapi mereka memahami satu hal, bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Karena itu, mereka belajar beradaptasi. Mereka belajar menerima, mereka belajar bangkit, mereka belajar terus melangkah, walaupun perlahan, walaupun sendirian, walaupun tidak ada yang bertepuk tangan. Dan tahukah kamu sesuatu yang menarik? Orang yang terbiasa sendirian seringkali memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Mereka mampu duduk dalam kesunyian tanpa merasa panik. Mereka mampu bekerja tanpa harus terus-menerus diperhatikan. Mereka mampu mengejar tujuan tanpa perlu diumumkan kepada seluruh dunia. Mereka memahami bahwa hasil lebih penting daripada pengakuan. Mereka memahami bahwa kemampuan lebih penting daripada pujian. Mereka memahami bahwa karakter lebih penting daripada popularitas. Karena itulah, banyak orang yang terlihat biasa saja hari ini bisa menjadi luar biasa di masa depan. Sebab ketika orang lain sibuk mencari perhatian, mereka sibuk meningkatkan kemampuan. Ketika orang lain sibuk mencari validasi, mereka sibuk membangun masa depan. Ketika orang lain sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, mereka sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Dan tanpa disadari, tahun demi tahun, kemampuan mereka bertambah. Pengalaman mereka bertambah, kebijaksanaan mereka bertambah. Mental mereka bertambah kuat, sementara banyak orang yang masih sibuk memikirkan pendapat orang lain. Inilah alasan mengapa kamu tidak boleh membenci kesendirianmu. Gunakanlah, manfaatkanlah, jadikanlah ia sebagai ruang latihan. Belajarlah ketika orang lain sibuk bermain, berlatihlah ketika orang lain sibuk mengeluh. Karena suatu hari nanti, hasil dari semua perjuangan itu akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Orang-orang yang dulu meragukanmu akan melihat perubahanmu. Orang-orang yang dulu mengabaikanmu akan mulai memperhatikanmu. Orang-orang yang dulu menertawakanmu akan bertanya bagaimana kamu bisa sampai sejauh ini. Dan saat hari itu datang, jangan membalas mereka dengan kebencian. Jangan membalas mereka dengan kesombongan. Karena tujuan dari kesendirian bukanlah membantumu menjadi manusia yang keras hati. Tujuannya adalah untuk membuatmu menjadi manusia yang kuat. Ada perbedaan besar antara kuat dan keras. Orang yang keras ingin membalas, tetapi orang yang kuat tidak membutuhkan pembuktian. Karena kekuatan sejati tidak sibuk mencari pengakuan. Kekuatan sejati sibuk menciptakan hasil. Maka jika saat ini kamu sedang berada dalam fase hidup yang sunyi, jika saat ini kamu merasa tidak memahami perjuanganmu, jangan takut. Karena mungkin hari ini bukanlah akhir ceritamu. Mungkin ini adalah masa pembentukanmu. Mungkin ini adalah masa ketika hidupmu menempah mentalmu. Mungkin ini adalah masa ketika hidupmu sedang membangun seseorang yang jauh lebih kuat daripada dirimu yang sekarang. Dan percayalah, besi yang kuat selalu lahir dari api yang paling panas. Pohon yang paling kokoh selalu tumbuh menghadapi angin yang paling kencang. Dan manusia yang paling tangguh seringkali lahir dari perjalanan yang paling sepi. Karena pada akhirnya, kesendirian bukanlah tanda bahwa kamu tidak berharga. Kesendirian bukanlah bukti bahwa kamu lemah. Jangan lupa subscribe.